Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi pada semester 1. Kita fokuskan pada soal pilihan ganda. Materi ini sesuai dengan buku paket kelas 7 SMP. Nomor 1. Tentukan hasil dari 18 dibagi 6 dikali 2 ditambah 20 dibagi 5 per atau dibagi 10 dikurangi 4 dikali 3. Diingat urutan operasi kedudukan yang paling tinggi untuk operasi soal ini yaitu perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan, di mana kedudukan kali dan bagi adalah sama, jumlah dan kurang sama, sehingga kita urutkan dari depan jika operasi ini dilakukan. Pada soal 18 dibagi 6 dikali 2, maka karena ini bagi kali, kita urutkan dari depan. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Karena di sini ada penjumlahan, kita jangan kerjakan terlebih dahulu karena di sini ada pembagian. 20 dibagi 5 sama dengan 4 per 10 dikurangi 4 dikali 3. Karena di sini ada operasi pengurangan dan perkalian, maka kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, sehingga 10 dikurangi 4 dikali 3, 12 sama dengan 6 ditambah 4, 10 per 10 dikurangi 12, negatif 2. 10 dibagi negatif 2, negatif 5. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Ariel dan Fani masing-masing memiliki 24 buku. Jika 2/3 buku milik Ariel dan 3/8 buku milik Fani adalah buku ensiklopedi, maka banyak buku ensiklopedi yang dimiliki oleh Ariel lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Fani. Kita cari buku ensiklopedi yang dimiliki oleh Ariel, yaitu 2/3. 2/3 dari banyak buku yaitu 24. 24 dibagi 3, 8. 2 dikali 8, 16. Maka ensiklopedi yang dimiliki oleh Ariel adalah 16 buku. Sedangkan Fani yaitu ada 3/8, kita kalikan dengan 24. 24 dibagi 8, 3 kali 3, 9. Sehingga yang dimiliki oleh Fani adalah 9 buku. Maka yang dimiliki Ariel lebih banyak. Berapakah yang lebih banyak? Sehingga 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar ke terkecil. Karena ini adalah pecahan desimal, kita lihat angka setelah koma. Misalkan yang A 0,3, kita lihat 3 di sini. Selanjutnya angka berikutnya 0,2, maka ini adalah yang terbesar dan ini adalah lebih kecil daripada bilangan yang pertama. Kita lanjut pada bilangan yang ketiga, 3. Padahal di sini 2, sehingga ini lebih kecil daripada 0,3. Maka jawaban ini adalah salah. Yang B 0,3, di sini angka yang kedua 0,3, maka kita lanjut kepada angka yang berikutnya. Angka yang pertama adalah 4, yang kedua bilangan yang kedua adalah 2, maka ini lebih besar daripada bilangan yang kedua. Kita lanjut ke bilangan desimal berikutnya 0,3. 0,32 lebih besar daripada 0,3, maka ini juga benar. Kita lanjut kepada bilangan yang berikutnya
yaitu 0,29. 0,3 dengan 0,29 lebih besar daripada 0,29, sehingga ini adalah urutan yang terbesar ke yang terkecil. Kalau kita lihat yang C, di sini ada 0,2 dilanjut ke 0,3, ini lebih besar sehingga ini adalah salah. Juga begitu yang D, 0,29 dengan 0,3 ini juga salah. Nomor 4, berat 600 butir kristal gula adalah 7 gram. Berapakah taksiran terdekat berat rata-rata tiap butir kristal gula tersebut? Caranya adalah 7 gram ini kita bagi dengan 600 butir. 7 dibagi 600 sebenarnya 6 dikali 100. 100 atau 1/100 ini adalah 0,0 sekian. Sekarang kita fokuskan kepada 7/6. 7 dibagi 6 ada 1 bilangan di sini atau 1 sekian. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa taksiran terbesar di sini yang paling dekat adalah yang A. Nomor 5, jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 7 serta R sama dengan P kali Q per 2P min Q, tentukan hasil dari P dikurangi Q per R. Kita cari nilai R terlebih dahulu dengan substitusi P dan Q. P-nya 2, Q-nya 7 per 2 kali P, P-nya 2 dikurangi Q 7 sama dengan 2 kali 7 14 per 2 kali 2 4 dikurangi 7 sama dengan 14 per negatif 3. Ini adalah nilai R-nya. Yang ditanya di sini adalah nilai P dikurangi Q per R. P-nya 2 dikurangi Q-nya 7, R-nya 14 per negatif 3. 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Sedangkan ini adalah pembagian pecahan, maka kita jadikan kali namun dibalik. Negatif 3 per 14. Negatif 5 dikali negatif 3, 15 per 14. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 6, urutkan bilangan 10 pangkat 5, 100 pangkat 3, 3 pangkat 100, dan 30 pangkat 100 dari yang terkecil ke yang terbesar. 10 pangkat 5 itu artinya 1 nolnya ditambah sebanyak 5, maka didapat 100.000. Sedangkan 100 pangkat 3 artinya 100 dikali 100 dikali 100 sebanyak 3, atau sama dengan 1, kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 0 sebanyak 6, maka didapat 1 juta. Sedangkan 3 pangkat 100 itu sama dengan 5,15 kali 10 pangkat 47. 30 pangkat 100 5,15 kali 10 pangkat 147. Jadi kalau kita urutkan dari yang terkecil, berarti yang terkecil adalah 100.000 yang dimiliki oleh 10 pangkat 5. 1 juta dimiliki oleh 100 pangkat 3. 5,15 pangkat kali 10 pangkat 47 dimiliki oleh 3 pangkat 100, ini nomor 3. 5,15 kali 10 pangkat 147 dimiliki oleh 30 pangkat 100, ini nomor 4. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 7, bilangan 279 935 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat. Kalau kita lihat, di belakang adalah 5. Kemungkinan terbesar adalah 5 pangkat sekian. Kalau kita runtut,
5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Kalau 5 pangkat 3, 125. 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kalau 5 pangkat 5, nanti di akhir akan berulang ke 125. Sedangkan di depan bilangan yang lain. Kalau 5 pangkat 6, maka akan berulang ke angka yang terakhir adalah 625. Namun di sini angka terakhir adalah 935, maka dapat disimpulkan bukan bilangan berpangkat dengan angka 5. Kita lanjut ke 6. 6 dikuadratkan sama dengan 36. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Sehingga di belakang nanti akan berakhir 6, sedangkan soal di sini angka terakhir adalah 5. Untuk 7 pangkat 2 sama dengan 49. 7 pangkat 3, angka terakhir nanti adalah 3. 7 pangkat 4, angka terakhir adalah 1. 7 pangkat 5 sama dengan angka terakhirnya adalah 7. 7 pangkat 6, angka terakhirnya adalah 9. Maka ini akan berulang. Sedangkan di sini adalah angka terakhirnya adalah 5, sehingga tidak mungkin dengan bilangan berpangkat 7. Kalau 8 pangkat 2 sama dengan 64. 8 pangkat 3 sama dengan 512. Jadi angka terakhir di sini adalah 2. 8 pangkat 4, angka terakhirnya adalah 6. 8 pangkat 5, angka terakhirnya adalah 8. 8 pangkat 6, angka terakhirnya adalah 4. Maka ini akan berulang, sehingga tidak mungkin untuk bilangan berpangkat 8. Namun untuk bilangan berpangkat 6 ini kalau diteruskan, untuk 6 pangkat 7 sama dengan 279, 936. Di sini angka terakhirnya adalah 6. Untuk jawaban angka bilangan ini, di belakang adalah 5, tidak ada jawaban untuk A, B, C, D ini. Kemungkinan ini adalah kesalahan soal. Seharusnya 5 ini adalah 6, sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Berikut adalah himpunan semesta yang mungkin dari himpunan anggotanya 2, 3, 5, 7, 9. Kecuali A. S adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Sehingga himpunan ini masuk pada himpunan semesta yang A. Yang B, S adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga himpunan ini masuk kepada himpunan semesta bilangan asli. C, S himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka himpunan ini masuk kepada himpunan bilangan cacah. D, himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Di sini ada satu anggota yang tidak masuk, yaitu 9. Maka himpunan semesta yang salah yaitu yang D. Maka jawabannya adalah D karena ini kecuali. Nomor 9. Perhatikan diagram berikut. Ini adalah himpunan A, B, dan C. Dari gambar diagram Venn di atas, pernyataan yang benar adalah A, B irisan C sama dengan B. Kalau kita perhatikan, ini adalah himpunan B dan ini adalah himpunan
C. Irisan B dan C ini adalah himpunan C. Maka yang A ini adalah salah. Untuk yang B, A gabungan C. Kita perhatikan diagram ini untuk himpunan A dan ini adalah himpunan C. Maka A gabungan C itu adalah gabungan anggota A dan anggota C. Sehingga jawaban ini adalah salah. Yang C, B gabungan C. Ini adalah himpunan B dan ini adalah himpunan C. Gabungan kedua himpunan ini adalah himpunan B. Sehingga pernyataan yang C ini adalah yang benar. Untuk yang D, A irisan C. Ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan C. A irisan C, karena ini saling asing, maka A irisan C adalah himpunan kosong. Maka yang D adalah salah, sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 10, diketahui A anggotanya 1, 2, 3, B 2, 4, 5, 6, 8, dan C 3, 4, 5, 7. Anggota dari A gabungan B irisan C. Kita tulis kembali A gabungan B irisan C. Kalau kita mau tulis semua anggota himpunan ini, A-nya yaitu 1, 2, 3 digabung dengan himpunan B, anggotanya yaitu 2, 4, 5, 6, 8. Irisan dengan C yaitu 3, 4, 5, 7. Karena di sini irisan, maka kita cari anggota yang sama, yaitu 4, 5. Karena ada 2, kita tulis kembali, maka anggota A 1, 2, 3 digabung dengan anggota himpunan hasil irisan B dan C yaitu 4, 5. Himpunan anggotanya 1, 2, 3 digabung dengan himpunan anggotanya 4 dan 5, maka didapat 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 11, diketahui S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A anggotanya 1, 2, 3, 4. B anggotanya 3, 4, 5, 6. Anggota dari A irisan B komplement. Kita perhatikan untuk A irisan B. Karena irisan, maka kita cari anggota yang sama, yaitu himpunan A yang sama dengan B adalah 3, 4. Maka A irisan B anggotanya 3 dan 4. Untuk A irisan B komplement, berarti anggota S selain 3 dan 4, yaitu kita tulis anggota himpunan S 1, 2. Karena 3 dan 4 masuk pada himpunan A irisan B, maka kita lanjut ke 5, 6, 7, 8. Sehingga jawabannya adalah option D. Seharusnya di sini adalah optionnya adalah C dan ini adalah D. Nomor 12, dari 32 siswa terdapat 15 siswa suka bulu tangkis, 17 siswa suka sepak bola, dan 3 siswa tidak suka kedua-duanya. Banyak siswa yang suka kedua-duanya adalah. Untuk mengerjakan ini kita bisa menggunakan diagram Venn. Karena ada 2 himpunan yaitu bulu tangkis dan sepak bola, kita buat 2 buah kurva yang anggota untuk himpunan bulu tangkis kita simpulkan dengan B sebanyak 15. Namun di sini
32 adalah S-nya, kita tulis di sini S-nya 32. 17 suka sepak bola, kita simpulkan dengan S17. 3 tidak suka kedua-duanya, berarti di luar kurva ini namun di dalam kotak, sebanyak 3. Banyak siswa yang suka kedua-duanya, kita simpulkan dengan X. Maka di sini 15 dikurangi X dan sepak bola 17 dikurangi X. Kita jumlahkan yang ada di dalam kotak ini sama dengan 32, yaitu 15 min X ditambah X ditambah 17 min X ditambah 3 sama dengan 32. Min X ditambah X ini kita coret saja. 15 ditambah 17 ditambah 3 sama dengan 35. Min X, karena di sini ada min X-nya, sama dengan 32. Atau X sama dengan 35 dikurangi 32. X sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Misalkan kita tidak perlu menggambar diagram Venn, kita menggunakan cara cepat. Kita ingat SIM. S itu adalah semesta, semestanya di sini 32. I irisan, irisannya ditanya. M adalah macam-macam, sehingga rumusnya adalah S ditambah I sama dengan M. S 32, I-nya kita tanya, M macam-macam, angka yang ada di sini yaitu 15 ditambah 17 ditambah 3. 32 ditambah I sama dengan 15 tambah 17 tambah 3, 35. Maka yang irisan 35 dikurangi 32. Irisannya adalah 3. Ini adalah cara cepat tanpa menggunakan gambar diagram Venn. 14. Bentuk sederhana dari 4x kuadrat plus 4xy dikurangi 5y kuadrat dikurangi 9x kuadrat ditambah 3xy ditambah 6y kuadrat. Kita mulai dari x kuadrat. Kita cari koefisien yang sama, di sini adalah negatif 9x kuadrat. 4x kuadrat dikurangi 9x kuadrat min 5x kuadrat. Setelah itu kita cari suku yang sama 4xy dan 3xy. 4xy ditambah 3xy plus 7xy. Selanjutnya kita cari yang y kuadrat, yaitu min 5y kuadrat ditambah 6y kuadrat sama dengan 1y kuadrat, atau kita bisa tulis y kuadrat. Ternyata jawabannya tidak ada. Kemungkinan adalah yang A jika ini diberi kuadrat. 15. Jumlah 2A ditambah 3B min 5 dan 6A dikurangi 4B plus 9 adalah, kita tulis kembali 2A plus 3B min 5 ditambah 6A min 4B plus 9. Kita cari suku yang sama, yaitu 2A dengan 6A. 2A ditambah 6A 8A. Sekarang yang B, 3B dikurangi 4B min 1B, atau bisa ditulis min B. Min 5 ditambah plus 9 plus 4. Maka jawabannya adalah yang B. 16. Dari pernyataan berikut ini yang manakah dapat mewakili bentuk aljabar 2x plus 3x? Yang A, panjang dari ruas garis ini adalah x dan 5. Maka bisa ditulis aljabarnya x ditambah 5. Tidak sesuai dengan soal, maka ini adalah salah.
Yang B, panjang dari ruas garis ini adalah 2, 3, dan X. Ini kita jumlahkan, 2 tambah 3, 5, tambah X, 5 ditambah X. Tidak sesuai dengan soal, maka ini juga salah. Luas daerah dari gambar berikut ini adalah panjangnya adalah X dan lebarnya ini adalah 2. Kita cari luasnya, karena luas itu rumusnya panjang kali lebar. Maka didapat 2 kali X sama dengan 2X. Yang ini luasnya adalah 3 kali X, 3X. Sehingga bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 3X. Ternyata ini sama dengan soal, maka jawabannya adalah yang C. Jika yang D, luas daerah gambar di samping ini adalah sama dengan yang C, luasnya adalah 5 kali X, 5X. Sedangkan luas yang ini, luasnya juga sama, panjangnya 5, lebarnya X, 5X. Maka bentuk aljabarnya 5X ditambah 5X. Nomor 17, tentukan hasil dari bentuk aljabar 3X per 8 ditambah X per 4 ditambah X per 2. Karena ini pecahan, maka kita samakan penyebutnya menjadi per 8. Yang ini dikalikan 1 di atas kalikan 1 tetap berarti 3X. Yang ini kita kalikan dengan 2 di atas kalikan 2. X kali 2 plus 2X. Yang ini dikalikan dengan 4 di atas kalikan 4. 4 kali X plus 4X. Sama dengan 3X tambah 2X ditambah 4X sama dengan 9X per 8. Maka jawabannya adalah yang D. 18. Tentukan hasil bagi bentuk aljabar min X pangkat 3 plus 2X kuadrat ditambah 18X oleh min X plus 4. Untuk mengerjakan ini kita bisa menggunakan porogapit seperti ini, yaitu min X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 18X oleh min X plus 4. Agar kita mudah mengalihkan, kita kalikan negatif ini, kita buka kurungnya menjadi min X min 4. Sehingga di sini dibagi min X min 4. Kita kalikan X pangkat 2 kali min X pangkat 3. X pangkat 2 dikali min 4, min 4X pangkat 2. Kita kurangkan. Min X pangkat 3 dikurangi min X pangkat 3 sama dengan 0. 2X pangkat 2 dikurangi min 4X pangkat 2 sama dengan 6X pangkat 2. Ini kita turunkan plus 18X. Bagaimana agar min X ini menjadi 6X pangkat 2? Maka perlu kita kalikan dengan min 6X. Min 6X kali min X sama dengan 6X pangkat 2 min 6X kali min 4 plus 24X. Kita kurangkan, ini dikurangi sama dengan 0. 18X dikurangi 24X sama dengan negatif 6X. Ternyata di sini tidak terselesaikan, menghasilkan X kuadrat min 6X dengan sisa min 6X. Sehingga jawaban ini tidak ada yang memenuhi. Nomor 19, Erik dan Thohir masing-masing memiliki sehelai kertas karton. Karton Erik berbentuk persegi dengan panjang sisi X plus 2. Dan karton Thohir berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang X plus 8 sedangkan lebarnya X min 2. Bila luas karton mereka sama, maka hitunglah jumlah luas karton mereka. Di sini diketahui untuk Erik karena berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah X plus 2. Sedangkan untuk Thohir panjangnya adalah
X plus 8 dan lebarnya adalah X min 2. Yang ditanya adalah luasnya. Kita jawab, luas bangun yang erik karena berbentuk persegi sama dengan luas tohir berbentuk persegi panjang. Luas persegi rumusnya S kuadrat, sedangkan luas persegi panjang kali lebar. Sisi untuk persegi yaitu X plus 2 kuadrat ditambah panjangnya di sini adalah X plus 8 dan lebarnya adalah X min 2. Ini kita kalikan, X dikuadratkan X kuadrat 2 kali X kali 2 plus 4X, 2 dikuadratkan plus 4 sama dengan ini kita kalikan X kali X kuadrat, X kali negatif 2 negatif 2X, 8 kali X plus 8X, 8 kali negatif 2 negatif 16. Kita sederhanakan, X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 8X plus 6X min 16. Di sini adalah X kuadrat dan X kuadrat kita coret saja, 4X diam, 6X kita pindah ke ruas sebelah menjadi min 6X. Min 16 yang ini diam, 4 ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini positif berubah menjadi negatif 4. 4X dikurangi 6X min 2X sama dengan min 16 dikurangi 4 min 20. Maka X sama dengan min 20 dibagi negatif 2. X sama dengan 10. Yang ditanya di sini adalah luas karton. Kita bisa menggunakan luas persegi atau menggunakan luas persegi panjang. Mungkin kita lebih enak menggunakan luas persegi, yaitu X plus 2 kuadrat. X-nya di sini 10, berarti 10 ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 12 kuadrat, sama dengan 144 cm pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 20, suatu bus yang berisikan 40 penumpang berangkat menuju tempat wisata. Sepulang dari tempat wisata, beberapa orang turun terlebih dahulu dan menyisakan 28 penumpang. Jika P adalah banyak penumpang yang turun di tengah perjalanan pulang, kalimat matematika yang menyatakan keadaan tersebut adalah suatu bus berisi 40 penumpang. 40 penumpang ini berasal dari 28 dan banyak orang yang turun, sehingga jika ditambahkan orang yang turun ditambah sisa orang yang di dalam bus itu sama dengan 40. Maka jawabannya adalah yang B. 21. Panjang sisi suatu segitiga merupakan 3 bilangan bulat berturut-turut. Apabila keliling segitiga tersebut 180 cm, panjang sisi terpendek segitiga adalah, misalkan bilangan bulat yang pertama adalah X, bilangan bulat berikutnya karena berurutan, maka perlu ditambahkan 1, bilangan bulat berikutnya X ditambah 2. Ingat kata berurutan. Karena keliling segitiga, rumus keliling kita jumlahkan semua panjang sisinya, X ditambah X ditambah 1 ditambah X ditambah 2 itu sama dengan 180. X tambah X tambah X sama dengan 3X, 1 ditambah 2 plus 3 sama dengan 180. 3X sama dengan 180, 3 dipindah ke ruas sebelah menjadi dikurangi 3. 3X sama dengan 177. X sama dengan 177, 3 dipindah ke ruas sebelah karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian. X sama dengan 59. Maka yang ditanya di sini panjang sisi terpendek yaitu nilai X. X-nya 59, maka jawabannya adalah yang C.
Nomor 22, Dini memiliki uang simpanan sebesar 350.000 di akhir bulan. Dia berencana untuk membeli novel dan bersedekah. Rata-rata harga novel yang dia beli adalah 45.000 dan uang yang ingin disedekahkan sebesar 100.000. Di antara pertidaksamaan berikut yang digunakan untuk menentukan banyak novel N yang dibeli Dini adalah, misalkan banyak novel itu disimbolkan dengan N dan kita tuliskan di sini adalah ribuan, kita tulis angka yang di depan yaitu 45 ditambah uang sedekahnya yaitu 100, tidak boleh atau lebih kurang sama dengan dari 350. N kali 45, 45N ditambah 100 lebih kecil sama dengan 350. Ternyata jawaban itu tidak ada di sini. Yang diminta 100 di belakang. Maka kita balik saja, 45N ini pindah ke ruas sebelah, 100 lebih kecil sama dengan 350 dikurangi 45N. Jawaban yang menyerupai yaitu yang B, sehingga kalau ini kita balik 350 dikurangi 45N, karena ini lebih kecil dan dibalik maka berubah menjadi lebih besar sama dengan 100, sehingga jawabannya adalah yang B. 23. Panjang dua sisi yang sejajar dari jajar genjang adalah 2x-1. Apabila tinggi jajar genjang adalah 3 dan luasnya tidak lebih dari 45 cm pangkat 2, maka nilai X adalah, diingat luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya di sini 2x-1 dikali tingginya adalah 3, di mana luasnya tidak lebih berarti lebih kecil sama dengan 45. 2x-1, 3 ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian 45 dibagi 3. 2x-1 lebih kecil sama dengan 15. 2x lebih kecil sama dengan negatif 1, ini kita pindah ke ruas sebelah, berubah menjadi penjumlahan 15 ditambah 1. 2x lebih kecil sama dengan 16. X lebih kecil sama dengan 2 dipindah ke ruas sebelah karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian 16 dibagi 2. X lebih kecil sama dengan 8. Untuk nilai X, kita dapatkan X lebih kecil sama dengan 8. Diingat di sini adalah panjang suatu bangun ruang, nilainya tidak mungkin bernilai negatif, maka X harus lebih besar daripada 0. Sehingga jawabannya adalah yang D. 24. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3x plus 2 lebih besar sama dengan 23 dapat digambarkan dengan, kita tulis kembali soalnya, 3x plus 2 lebih besar sama dengan 23. 3x, 2 ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan 23 dikurangi 2. 3x lebih besar sama dengan 23 dikurangi 2, 21. X lebih besar sama dengan 21. 3 ini dipindah ke ruas sebelah karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian. X lebih besar sama dengan 21 dibagi 3, 7. Diingat, di sini karena ada sama dengan, maka tertutup. Untuk tertutup adalah yang B dan C. A dan D terbuka, sehingga ini adalah salah. X lebih besar, maka X lebih besar 7. Kita lihat B dan C ini adalah negatif 7, maka yang benar adalah yang B. 25. Penyelesaian persamaan 2x dikurangi 7 sama dengan 28 ditambah 5x.
dengan X adalah anggota himpunan bilangan bulat. Kita tulis kembali soalnya. 2X dikurangi 7 sama dengan 28 ditambah 5X. 5X kalau kita pindah kedua sebelah, 2X ini diam, karena ini positif menjadi negatif 5X. Sama dengan 28, 7 kita pindah kedua sebelah karena ini pengurangan berubah menjadi penjumlahan. 2X dikurangi 5X negatif 3X sama dengan 28 ditambah 7 35. X sama dengan 35. Negatif 3 ini kita pindah kedua sebelah karena ini perkalian berubah menjadi pembagian negatif 3. Namun karena yang diminta adalah bilangan bulat, maka jawaban optionnya juga tidak ada. Demikian pembahasan uji kompetensi pada semester 1 ini pada soal pilihan ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.